Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 2214090027. Saya dari program studi Tadris IPS. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Suryadi Fajri, SPDI, MPD. Baik, di sini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Pemanfaatan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma sebagai sumber belajar pada mata pelajaran IPS di SMPN 8 Bukit Tinggi. Baik, selanjutnya latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut, karena berdasarkan kasus yang ada di lapangan, khususnya itu yang ada di lembaga pendidikan, di mana siswa itu kurang begitu menyukai pembelajaran IPS, yang mana khususnya pada pendidikan sejarah. Sebenarnya para guru dan lembaga sekolah itu sudah berupaya keras atau sudah banyak inovasi yang dilakukan untuk supaya murid itu menyukai pembelajaran yang khususnya pada pelajaran sejarah, tetapi masih belum maksimal gitu. Karena itu pendidikan luar sekolah atau pendidikan tidak di dalam kelas menjadi salah satu terobosan yang menarik yang bisa diaplikasikan oleh seorang guru dalam mengajar pendidikan sejarah. Bentuk pendidikan luar sekolah itu bisa pergi ke suatu tempat atau suatu lokasi yang mengandung unsur-unsur atau untuk sumber pembelajaran tersebut. Di sini museum bisa kita jadikan sebagai sumber belajar yang mana peserta didik pergi keluar untuk melihat secara langsung kayak bukti-bukti sejarah, bagaimana sejarah pada masa dahulu. Terus selanjutnya di sini ada yaitu rumusan masalah saya. Yang rumusan masalah pertama yaitu dari latar belakang tadi, saya menemukan rumusan masalahnya, yaitu rumusan masalah yang pertama, apa saja kendala-kendala yang dialami dalam pemanfaatan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma selaku sumber belajar untuk siswa kelas 9 IPS di SMPN 8 Bukit Tinggi. Terus selanjutnya, bagaimana kedudukan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma sebagai sumber belajar IPS untuk kelas 9 di SMPN Bukit Tinggi. Nah, itulah rumusan masalah pada proposal penelitian saya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui kendala dan hambatan SMPN 8 Bukit Tinggi dalam menjadikan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma yang ada di Bukit Tinggi sebagai sumber belajar IPS. Terus yang kedua, tujuan penelitian saya yang kedua yaitu menganalisis kedudukan pemanfaatan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Bukit Tinggi sebagai sumber pendidikan IPS untuk siswa kelas 9 di SMPN 8 Bukit Tinggi. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya yang pertama yaitu manfaat teoritis. Yang pertama yaitu menaikkan pengetahuan sejarah paling utama yang berkaitan dengan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma yang ada di Bukit Tinggi. Terus selanjutnya, menaikkan pengetahuan untuk penulis serta untuk pembaca tentang pemanfaatan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma selaku sumber belajar pendidikan IPS. Yang terakhir yaitu bisa kita gunakan dalam bahan ajar sumber pendidikan IPS di sekolah tingkat SMP atau MTS.
Selanjutnya ada di sini manfaat praksis. Yang pertama, untuk para periset atau selaku media berlatih berpikir logis, kritis, serta inspiratif dalam rangka meningkatkan profesionalisme periset selaku calon guru IPS. Yang kedua yaitu untuk manfaatnya untuk guru. Itu bisa menaikkan pengetahuan selaku pengembangan tata cara pengajaran IPS, serta bisa menggunakan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma ini sebagai sumber belajar IPS di kelas. Terus yang ketiga yaitu untuk peserta didik sendiri, yaitu bisa menaikkan data atau menimpa Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma Bukit Tinggi. Untuk pembaca yaitu supaya mengenali Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma yang ada di Bukit Tinggi ini. Nah, itulah manfaat penelitian saya. Selanjutnya ada di sini kajian teori. Kajian teori saya yang pertama yaitu museum, yang mana di dalamnya ada dijabarkan tentang pengertian museum, apa saja koleksi-koleksi yang ada di museum, dan apa aja jenis-jenis museum, dan yang terakhir apa aja sih fungsi dari museum ini. Terus objek yang atau kajian teori saya yang kedua yaitu tentang sumber belajar IPS. Dan kajian teori saya yang terakhir yaitu pemanfaatan Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma ini sebagai sumber belajar IPS. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan dengan penelitian saya ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bahtiar Alamsyah dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang, yaitu pada tahun 2016 dengan judul Pemanfaatan Museum Idisman sebagai sumber belajar pembelajaran IPS sejarah bagi siswa kelas 7 yang ada di MTS Ma'arif Niat Yono Kabupaten Semarang. Terus metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan latar penelitian yaitu mengkaji tentang fenomena pemanfaatan Museum Idisman sebagai sumber belajar IPS sejarah. Fokus penelitian beliau ini adalah aktivitas guru IPS sejarah, aktivitas siswa, aktivitas pengelola museum, situasi pemanfaatannya, dan sebagai sumber belajar sejarah, dan teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun persamaannya dengan penelitian saya adalah pada sama-sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya, lokasi penelitian, serta fokus penelitiannya. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang pertama dalam penelitian ini adalah tempat, yaitu museum atau lokasi penelitian, kayak koleksi-koleksi museum, dokumentasi data pengunjung, literatur yang ada, dan pengelola museum yang ada di museum tersebut. Terus sumber data yang selanjutnya itu wawancara dengan para informan yang telah ditentukan seperti guru di sekolah, siswa di sekolah, atau kepala sekolah. Selanjutnya instrumen penelitian yang saya gunakan yang pertama yaitu observasi, yaitu mengamati langsung ke sekolah atau ke museum dan mencatat hasil observasi bisa saya lakukan dengan checklist. Terus selanjutnya yaitu wawancara dengan siswa, guru, pengelola museum, dan pengunjung museum. Yang terakhir yaitu dengan dokumentasi berupa
video atau foto-foto saat berinteraksi dengan pengunjung atau siswa saat melakukan kunjungan ke museum untuk belajar dan koleksi-koleksi yang ada di museum tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.